warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semoga pada sehat ya. Sebelum nanti kita mulai belajar, berdoa dulu ya. Semoga nanti kita diberi kelancaran saat kita belajar, ya, diberi kemudahan. Itu ya. Yuk, Mas Yusuf, minta tolong siapkan dulu. Di tempat usaha berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Amin ya rabbal alamin. Selesai kata Bu Guru. Maka selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi ya. Kita absen dulu ya. Hari ini semuanya berangkat ya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu belajar. Sudah sarapan semua hari ini? Sudah. Ini sarapannya menunya apa kira-kira? Telur. Ada yang lain mungkin? Bubur. Sama apa lagi? Itu ya, berbagai macam menu ya buat sarapan. Sudah siap semuanya tadi? Sudah tentu ya soal lima waktunya. Sudah pamit tadi sama Bapak Ibu salim sama Bapak Ibu sudah. Ya, kita selalu pamit ya, minta doa restu beliau. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Tentunya kita kok semangat dulu ya, biar hari ini kita selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar harian kita. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, sungguh-sungguh, fokus. Untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai aturan ya. Silakan minta tolong bukunya disiapkan, baik buku tulis maupun buku LKS-nya, buku modulnya. Kalian buka halaman 31. Halaman 31 kita akan mempelajari tentang bab 2 yaitu aku patuh aturan. Sudah ketemu semua halamannya? Sudah ketemu? Halaman berapa? Halaman 31. Ada nggak kalau buku hari ini? Ada, Mas Tasya. Lupa Mas Tasya jadwalnya. Ya, gabung sama Mas Atis ya. Mas Atis agak ke utara. Beda. Silakan bisa gabung. Ada buku, ada satu. Buku untuk berdua. Sudah ketemu semuanya? Halaman 31.
nanti selama pelajaran hari ini nanti kita akan yang pertama tujuan kita belajar tentang aturan yang pertama, nanti kalian bisa membedakan, ya, bisa memahami aturan apa saja yang ada di dalam sekolah, sama aturan apa saja yang berada di rumah lingkungan keluarga, ya. Yang kedua, kalian bisa membedakan antara aturan yang tertulis sama yang tidak tertulis. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, ya. Lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan semuanya berdiri, semuanya berdiri. Kita lakukan, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, biar nanti kita tambah semangat dan bertambah pula rasa nasional kita, ya. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Guru tanya, coba. Tadi siapa yang berangkatnya paling awal sendiri? Sampai di sekolahan yang paling awal sendiri daripada teman yang lainnya. Mbak Sita, Mbak Azwa, jam berapa sampai di sini? 6:30. Siapa tadi yang terlambat? Coba, yang terlambat masuk ke kelas. Jam berapa Mas Isa sampai sini? Kenapa? Kenapa terlambat ke sekolah? Mas Yusuf, kenapa? Bangunnya kesiangan? Ya. Bangunnya kesiangan, ya. Maka biar tidak terlambat masuk ke sekolah, silakan, ya. Bangunnya harus yang awal. Kalau tidur tidak terlalu larut malam. Kalau sudah capek ngantuk, ya segera istirahat, ya. Tapi pas pada waktu paginya kalian bisa apa? Awal, ya. Bisa bangun lebih awal. Untuk aturan, ya, aturan di sekolah, nanti kita coba. Sebenarnya aturan itu apa? Siapa yang tahu aturan itu apa? Peraturan itu apa? Aturan itu apa? Silakan ajukan jari, siapa yang tahu? Aturan itu apa? Yang harus apa? Sesuatu atau hal yang harus ditaati, ya kan? Aturan itu. Jadi hal yang harus ditaati, hal yang harus dilaksanakan. Atau juga pas awal masuk kelas 3 itu kita, ya, membuat yang namanya aturan di kelas atau namanya kesepakatan bersama, ya.
kesepakatan bersama. Bersama itu siapa? Kalian, siswa dengan guru. Itu ya. Itu. Kalian masih ingat nggak kesepakatan di kelas itu apa? Kalian masih ingat salah satunya apa? Apa? Tidak boleh bujeng, tidak boleh mainan, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh ngobrol, tidak boleh membuli. Apalagi tidak boleh makan, ya minum boleh ya, masih boleh. Tidak boleh makan, ya. Tidak boleh apa? Gojek, main sendiri, ya. Itu ya. Itu adalah aturan atau kesepakatan di kelas. Kalau melanggar kesepakatan itu gimana? Dikasih apa? Dikasih hukuman, dikasih sanksi. Kalau pas awal dulu, kita sanksinya apa? Berupa poin. Kira masih kata? Poin apa? Poin bukan poin plus, tapi poin minus. Gitu. Ketika kamu misalnya godain temennya, ya, temennya digodain, ya, dapat poin berapa? Poin minusnya 3. Gojekan, guru menerangkan kalian gojekan, main ngobrol sama temennya, dapat poin berapa mestinya? 5. Itu ya. Makan di kelas berapa? 3. Kemudian tidak mengerjakan PR 5. Itu ya, masih ingat ya kesepakatan. Nah, itu adalah kesepakatan kita bersama. Yang namanya kesepakatan, aturan itu harus kita laksanakan, kita taati ya. Karena apa? Kalau kita bisa melaksanakan aturan, kesepakatan, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya? Jadi orang yang bertanggung jawab. Nah, ketika aturan, ada aturan kita mau menetapinya. Kira-kira ini tata tertib yang ada di mana ini? Ini dari gambar tersebut, ini sedang apa? Siswa itu sedang apa itu? Bermain. Saat pelajaran. Siswa bermain saat pelajaran. Terus berikutnya ini gambar piket, melaksanakan piket. Ya. Jadi melaksanakan piket itu adalah merupakan aturan yang ada di kelas. Itu ya, jadi tata tertib yang ada di kelas. Terus yang kedua, nanti ada tata tertib atau peraturan yang tertulis sama tidak tertulis. Yang tertulis itu yang bagaimana? Yang tidak tertulis itu yang bagaimana? Yang tertulis itu adalah peraturan seperti kalian berangkat jam. Nah, ketika masuk sekolah itu sebelum jam 7 sudah harus datang ke sekolah. Terus setiap paginya, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara. Terus seragamnya bagaimana? Merah putih, harus beratribut yang lengkap. Yang lengkap itu yang bagaimana? Ada dasi sama topi, Kemudian untuk seragam-seragamnya dari hari Senin sampai hari Sabtu kalian juga harus sesuai, pemakaiannya harus sesuai. Kalau hari Senin kalian pakai apa? Hari Senin Selasa kalian memakai merah putih.
Hari Rabu Kamis batik. Hari Jumat Sabtu pramuka. Itu ya. Jadi tidak boleh lupa ya untuk seragam-seragamnya dari Senin sampai Sabtu. Itu yang tertulis. Jadi aturan itu yang tertuliskan ya, yang tertuliskan. Kemudian yang kedua, aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis itu yang tidak dengan kesadaran hati kita. Contohnya apa? Contohnya apa? Siapa yang tahu? Yuk, ajari. Apa contohnya? Aturan di sekolah. Sama temannya harus bagaimana? Rukun, tidak boleh mengejek. Ya, saling menyayangi, menghormati, gitu ya. Itu sama temannya. Kemudian apa lagi? Kalau ada piket, dikasih jadwal harus melaksanakan. Tidak boleh hilang ya, harus melaksanakan. Kalau sudah ada jadwalnya, kalian tahu jadwalnya, kalian segera melaksanakan. Itu yang tidak tertulis. Jadi yang tidak tertulis itu dengan kesadaran kita sendiri ya. Kemudian apa lagi? Ketika kalian melihat sampah di luar, ada bungkus semen, ada bungkus minuman yang tercecer, apa yang kamu lakukan? Diletakkan di tempat sampah ya. Jangan sampai sampah berserakan. Itu salah satunya ya. Kemudian ketika ini ada buku-buku yang masih belum disampuli, biar kelihatan rapi, tidak bisa harus disampuli ya, biar kelihatan rapi dan tidak rusak. Gitu ya. Kemudian bentuk pelanggaran apa saja yang berada di sekolah? Pelanggaran itu apa? Sesuatu yang menyimpang. Nilainya positif atau negatif itu pelanggaran itu? Negatif. Baik enggak? Dilaksanakan enggak kita? Kita perlu melaksanakan enggak? Tidak baik, berarti tidak perlu dilaksanakan. Contohnya apa? Pelanggarannya apa? Di sekolah apa misalnya? Contohnya apa? Mas Yusuf dulu. Sesuatu yang melanggar aturan di sekolah itu contohnya apa? Tidak boleh gojek, pakai sepatu di kelas, tidak boleh makan, terus tidak boleh bully teman, tidak boleh ngejek teman, tidak boleh mengganggu teman. Itu salah satunya seperti itu. Terus apa lagi? Tak boleh sampah. Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus apa lagi Mas Asa? Pelanggaran apa? Apa? Datang terlambat. Ya, itu juga merupakan pelanggaran ya. Itu. Kemudian termasuk aturan di sekolah juga hormat Pada sama guru bapak ibu. iya, kalau di sekolah sama bapak ibu guru. Nanti ketika kalian di rumah, di lingkungan keluarga, kalian menghormat sama bapak ibu di rumah. Gitu ya. Kemudian ada pelanggaran di lingkungan keluarga. Oh, sebentar, sebelum ke pelanggaran ke lingkungan keluarga, coba di rumahmu ada nggak aturan dibuat di keluargamu? Ada nggak aturan di keluargamu? Ada nggak di rumahmu? Ada nggak Mas Hafiz? Di rumahmu diterapkan aturan nggak? Ada. Contohnya apa Mas Yati? Di rumahmu apa? Aturannya apa? Saya yakin setiap kita berada di suatu lingkungan pasti punya aturan. Tujuannya apa? Kalau tidak diatur itu apa Mas Asif?
Untuk apa? Kok tidak diatur? Sudah biarkan berjalan sendirinya. Untuk apa, Mbak? Menciptakan apa? Ketertiban, ya, Mas Hafiz ya. Ada aturan itu untuk apa? Biar tertib. Misalnya di kelas itu ada aturan. Kelas kita biar apa? Tertib, nyaman, gitu. Yang belajar tentang itu nyaman ya. Ada aturan nyaman. Oke. Di rumah juga sama. Ketika kamu pulang dari sekolah itu akan menuju ke lingkungan rumah. Rumah nanti kalian akan ketemu sama bapak, ibu, sama adik, kakak. Mas Yusuf, di rumahmu ada aturan apa saja? Di rumahmu. Yang membuat aturan di rumah itu siapa? Orang tua. Ya, kita anggota keluarga, bapak, ibu, dan anak itu ya. Kesepakatan di dalam keluarga, sama seperti di sekolah tadi antara ibu guru sama anak-anak, sama juga di rumah. Misalnya aturan yang ada di rumah, kalian boleh main itu dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai maghrib atau sebelum maghrib sudah harus pulang? Sebelum maghrib sudah harus pulang. Sudah harus pulang. Terus apa lagi? Ketika saat belajar, kalian tidak boleh apa? Di rumah tidak boleh main game, tidak boleh main HP. HP-nya di nonaktifkan dulu, disita dulu. Nanti kalau sudah selesai kalian belajar baru ya, dibatasi ya untuk pemakaian main HP itu. Karena apa? Lebih banyak negatifnya atau positifnya kalau main HP? Negatifnya daripada yang positif ya. Terus apa lagi? Bisa membagi waktu ya, antara belajar, main. Kemudian di rumahmu siapa yang bantu orang tuamu? Anak. Siapa yang selalu bantu orang tua di rumah? Mas Yaki bantu di rumah? Mas Yaki? Di rumahnya aku. Selalu membantu ya, kerepotan ibu ya di rumah ya. Membantu apa coba? Membantu apa saja Mas Asif? Membantu apa? Ngepel, apalagi? Menyirami tanaman, ya, mencuci piring, mencuci baju, menyapu halaman. Kalau punya adik yang masih kecil, disuruh diajak bermain ya, tidak digodain, dijaga adiknya biar tidak nangis gitu ya. Itu adalah tanggung jawab kalian ya sebagai seorang anak ya. Bisa membantu orang tua. Kemudian ada nggak kegiatan bersih-bersih di kamu di rumah? Ada. Biasanya itu hari apa? Biasanya hari Minggu, karena hari Minggu itu mungkin bapak yang libur gitu, tidak kerja, bisa semuanya bisa kumpul bareng-bareng ya. Kalau ibu Emas besok tidak kerja, iya karena libur, ya kan? Ya, karena libur ya tidak kerja. Itu ya, itu adalah aturan di rumah, ya. Kemudian kalian buka halaman 32. Mbak Siva, minta tolong dibacakan halaman 32. Ya, yang keras. Yang lainnya menyimak dan mendengarkan ya. Aturan berlaku di rumah dan di sekolah. Aturan tersebut wajib ditaati
oleh siapapun tanpa kecuali misalnya aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga baik ayah, ibu, anak maupun anggota keluarga lainnya. Aturan-aturan sekolah harus ditaati oleh semua warga sekolah, baik guru panjangan maupun siswa. Bagaimana jika aturan-aturan tersebut dilanggar bagi yang melanggar aturan? Dikenakan sanksi aturan-aturan yang berlaku ada yang tertulis dalam tidak tertulis. Peraturan yang tertulis dibuat oleh lembaga pemerintah, contohnya Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Tata Tertib Sekolah, dan sebagainya. Peraturan yang tidak tertulis yaitu aturan yang ditaati tanpa adanya bukti tertulis, contohnya sopan santun dan kebiasaan yang baik dalam rumah atau masyarakat. Berikutnya yang Mas Yusuf dibacakan. Lanjutannya tadi. Yang bawah itu Iya, yang bagian tadi. setiap sekolah mempunyai aturan-aturan yang disebut tata tertib. Dalam tata tertib berisi aturan yang harus ditaati oleh warga. Tata tertib bertujuan agar tercipta suasana yang tenang dan nyaman dan dalam pelajaran. Tata tertib mengatur cara berpakaian, masuk waktu istirahat, waktu pulang, dan sebagainya. Pernahkah kalian mengetahui tata tertib di sekolah? Aturan sekolah ada yang secara tertulis dan tidak tertulis. Ya. Yang sudah dibaca tadi Mbak Siva sama Mas Yusuf tadi yang sebelum sudah terangkan ya, yang merupakan contoh tata tertib di sekolah. Kemudian yang kedua itu peraturan itu dibagi menjadi dua. Ada peraturan tertulis sama tidak tertulis. Bedanya apa? Yuk kita ulang kembali. Yang tertulis sama yang tidak tertulis. Yang tertulis itu yang membuat siapa? Pemerintah, yang sudah dicantumkan dalam undang-undang itu tertulis. Ya. Kalau yang tidak tertulis itu muncul hadir dalam kesadaran kita seperti tadi. Ya, kalau ada sampah persilakan kalian segera mengambil, membersihkannya. Kalau misalnya ada temanmu, gimana? Kalau temanmu ada yang diejek, dibully, kalian harus menolong gurunya, ya. Dan membeli lagi. Tidak, bukan membeli lagi ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Coba ini ada puisi, kalian bisa simak ya. Yaitu tentang aku pelajar Pancasila. Aku pelajar Pancasila, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkepribadian mandiri, bernalar kritis dan kreatif, akrab dalam kebinekaan, bergotong royong dalam kebersamaan.
Aku belajar Pancasila, selalu disiplin dan patuh aturan, melaksanakan semua kewajiban dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Aku belajar Pancasila, akan selalu menjadi teladan tingkah laku dan perbuatanku, cerminan dari sila-sila Pancasilaku. Coba dari puisi tersebut, sikap apa saja yang dimiliki oleh peserta didik? Coba, tadi sikap apa saja dari puisi tadi, Mbak Azwa? Sikap apa saja tadi di dalam puisi tadi? Kita harus sebagai pelajar Pancasila kita punya sifat apa? Beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia. Ya, beriman dan bertakwa. Kita selalu beriman ya. Beriman itu bagaimana? Beriman itu percaya. Ya, bertakwa. Bertakwa di sini percaya adanya Tuhan ya, yang menciptakan kita. Bertakwa, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Berakhlak mulia itu punya budi pekerti yang baik ya. Kemudian apa? Mandiri. Apa mandiri itu? Mandiri itu apa Mas Hafiz? Disiplin. Ya, disiplin. Disiplin itu apa Mas Yati? Disiplin itu apa? Selalu mentaati aturan itu disiplin. Maka ketika seorang siswa peserta didik itu bisa mentaati aturan, ya, akan tercipta kedisiplinan. Kemudian apa? Mandiri. Mandiri itu bagaimana? Mandi sendiri? Mandiri itu bagaimana? Mbak Azwa, mandiri itu bagaimana? Mandi sendiri. Mandi sendiri? Apa betul mandiri itu mandi sendiri? Iya. Mandiri itu melakukan pekerjaan sendiri. Betul? Tidak cuma mandi sendiri, kegiatan aktivitas yang lain juga dikerjakan sendiri. Itu ya. Jadi kita sebagai pelajar Pancasila harus mempunyai sikap-sikap yang positif, sikap-sikap yang baik ya. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, disiplin dan selalu menjadi teladan. Teladan itu contoh bagi kita semua. Kalian buka halaman 34. Tugas mandiri, ya, tugas mandiri. Sudah ketemu? Mas Yaki, kita tolong dibacakan soalnya, sekalian dijawab. Tugas mandiri, ya. Peraturan dibuat agar Ya, jawabannya ada di papan tulis itu, nanti bisa kalian lihat. Nah, ya, Mas Yaki nomor 1 coba. peraturan dibuat Agar apa? Peraturan itu dibuat itu agar apa? tertib Agar tertib. agar tertib. Ya. Terus yang kedua, Mas Tasif? Ya. Ketika kita ke sekolah, berangkat ke sekolah kita harus memakai pakaian apa? Apa? Seragam. Boleh tidak? Pakai tidak seragam? Tidak boleh ya. Jadi
ke sekolah juga harus berseragam. Tapi kalau nggak berseragam, berarti kita bukan anak sekolah. Ya, berikutnya Mbak Azwa, nomor 3. Harus izin keluar kelas. Maksudnya apa ini? Ketika dalam pelajaran kok kalian mau ke toilet ya, buang air kecil, harus izin, tidak boleh langsung keluar, gitu. Itu adalah merupakan suatu aturan. Izin ibu, kita izin mau ke belakang. Nah, itu. Kemudian Mbak Siva, berikutnya berpakaian harus rapi. berpakaian harus rapi. Rapi itu bagaimana toh? Kita tuh berpakaian itu rapi. Rapi itu ya baju seragamnya ya disetrikakan, gitu, dimasukin, ya. Bagi yang putra sama putri dimasukkan bajunya, jangan keluar jangan keluar dari celana atasnya, ya. Itu ya, nggak boleh. Kalian sudah ada yang namanya ikat pinggang. Ikat pinggang itu gunanya untuk apa? Untuk mengikat pinggang kita, gitu. Ya kan? Selain untuk mengikat biar kenceng, gitu ya. Juga untuk kerapian. Itu. Siapa yang bisa menyetrika sendiri seragamnya? Belum bisa? Belum. Kalau mencuci sudah bisa ya? Mencuci baju sendiri, ya kan? Kalau mungkin menyetrika mungkin kalian mungkin baru tahap belajar atau mungkin belum ya. Kemudian Mbak Siva berikutnya, Di dalam kelas harus tertib. di dalam kelas harus Tertib. di dalam kelas harus tertib. Tertib itu seperti apa? Tertib itu apa Mas Hafiz? Tertib itu selalu mematuhi aturan. Aturan yang ada di kelas itu apa? Silahkan dilaksanakan. Itu tertib. Halaman 34 Mas Hafiz, tugas mandiri. Ya, itu ya, tertib itu seperti itu. Jadi ketika ada aturan, kesepakatan bersama di kelas itu bisa menjalankan. Ya. Mas Arsha, ya berikutnya. Ayo Mas Arsha, bagaimana sikap kita terhadap guru itu bagaimana? Sikap kita terhadap guru bagaimana? Harus bagaimana? Menghormati guru, gitu ya. Menghormati itu ya. Ketika kita diperintah, gitu ya, kita bisa menjalankannya, ya. Bisa sopan santun, ya, punya etika seperti itu. Berikutnya, Mas Hafiz. Ayo, berikutnya Mas Hafiz. Sesama warga sekolah harus saling menolong. Warga sekolah itu siapa saja coba? Warga sekolah itu siapa saja? Guru, siswa, Sama siswa, siswi. orang yang berada di lingkungan sekolah. Itu namanya warga. Gitu? Warga sekolah. Seperti Pak Selamat itu warga sekolah bukan? Warga sekolah. Pak Selamat itu siapa kan? Pak penjaga. Oke. Terus Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, siswa-siswi. Kemudian yang jualan kantin itu siapa? Itu juga merupakan warga sekolah. Gitu ya. Nah, kita harus saling tolong menolong. Berikutnya Mas Yusuf. Kita tidak boleh
Baik nggak bertengkar itu? Tidak. Nggak baik ya, bertengkar itu nggak baik. Itu perbuatan yang tercela. Bertengkar itu tercela. Iya, bertengkar. Bertengkar itu tahu nggak bertengkar? Bertengkar ini saling musuhan, ejek mengencer, menyebut nama orang tua. Ya, boleh nggak menyebut nama orang tua? Nah, nggak boleh. Itu termasuk perbuatan bully secara lisan. Walaupun itu namanya orang tuanya ibu, tapi kita tidak boleh menyebut. Nah, itu termasuk hal yang tidak baik. Berikutnya, Mas Yaki. Buang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah itu pada tempatnya. Itu adalah aturan baik di sekolah maupun di rumah. Ya, sama ya. Membuang sampah itu diletakkan di tempatnya. Kalau sudah ada tempat sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Kalau tidak ada tempat sampah gimana? Ketika kamu bepergian misalnya, kok tidak menemukan tempat sampah, apa yang kamu lakukan? Saya Dikantongi dulu, ya. Sampai nanti kalian menemukan tempat sampah. Pernah kalian melakukan hal itu? Ya, itu memang yang lebih baik seperti itu ya. Jangan membuang di jalan. Padahal itu tidak baik ya. Jalan itu bukan tempatnya sampah. Itu ya, dikantongi sih. Dan dikantongi di mana? Ya, dikantongi di kantongmu atau kasihkan di tas dulu. Seperti itu ya. Ada yang pernah melakukan seperti itu, mengantongi sampah sampai dibawa pulang? Ya, itu adalah merupakan salah satu aturan ya. Yang terakhir, ya, Mbak Aswa. Iya, menjaga apa? kebersihan. Iya, kebersihan. Kebersihan itu tanggung jawabnya siapa kalau di sekolah itu? Siswa? Apa cuma siswa saja? Guru. Iya, semua warga sekolah. Bukan Pak Penjaga, ya, bukan Pak Penjaga ya. Ini tanggung jawabnya Pak Penjaga, ya, bukan. Maka di sekolahan kalian itu setiap paginya nyapu, ya, bersih-bersih. Ada yang nyiramin tanaman, itu sudah kewajiban kita, ya. Bukan tugasnya Pak Penjaga. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita buat kelompok ya, buat kelompok silakan. Mas Yusuf sama Mbak Aswa, silakan Mbak Aswa. Mas Yusuf ada ke belakang Mas Yusuf. Posnya dibalik, yuk. Posnya dibalik, nggak apa-apa ada di mana. Mbak Siva sama Mas Arsa ya. Nggak apa-apa. Kamu dari sini. Mas Hafiz, Mas Yaki sama Mas Asif jadi satu. Ya Mas Hafiz sini. Untuk ketika nggak apa-apa. Dua-duanya di sana. Kamu dapat sama pasti ada tangan saja. Ya, Mas Hafiz dulu. Kenapa Mas Hafiz? Belum. Boleh nggak ngedek? Nggak boleh. Ini katanya Mas Hafiz itu merupakan pelanggaran. Oke? Guru katanya Mas Hafiz boleh. Nggak boleh ya. Perbuatan yang tidak baik. Perbuatan ini disampaikan. Kelompok satu kelompoknya Mas Hafiz. Kelompok dua kelompoknya Mas Yusuf. Kelompok tiga kelompoknya Mas Arsya.
Apa ini kelompok Satu. Bentar. Sama satu. Coba kalian buka halaman 34. Ya. Ya selesai kalau cuma satu-satu. Mbak Sa sudah ada Mbak Sa? Belum? Ini buat apa? Sekarang kalian tuliskan ini masing-masing dulu, habis itu nanti kelompok, ya. Kamu kasih nama, yuk, kasih namanya ya. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Yang ada lemnya, jadi nanti nulisnya di yang tidak berlem kayak gitu ya. Oke. Atas. Untuk kelompok 1, kalian sebutkan aturan yang ada di sekolah. Ya. Perhatikan, kelompok 1 aturan yang ada di sekolah. Kelompok 2 aturan yang ada di rumah. Kelompok 3 ini pelanggaran yang ada di sekolah. Silakan, kamu tuliskan. Aturan di sekolah, aturan di rumah, pelanggaran. Dijawab, no? Dijawab. Aturan di rumah itu apa saja? Sebutkan 3 ya. Di kertas kuning. Yuk, bebas. Silakan. Aturan yang ada di sekolah apa saja sebutkan. 3 hal ya. 3 aturan. 3 aturan di dalam sekolah. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Yuk, ini aturan di rumah. Sebutkan aturan di sekolah itu apa saja. Jadi kita sudah belajar banyak lah aturan di sekolah, di rumah, contoh-contohnya apa saja. Kemudian untuk pelanggaran apa saja yang ada di sekolah ya, maupun ada di rumah. Tiga aturan boleh, ya 3 boleh. Silakan sebanyak-banyaknya boleh. 100 nanti tidak muat kertasnya, ya kan? Maksimal itu 5, maksimal 5. Nanti bisa 5. Boleh. Oh boleh. Minimal 3. Paling sedikit 3, ya. Paling sedikit 3. Kalau sudah selesai, silakan nanti ditempelkan di sini ya, di papan tulis hasilmu. Kalau sudah selesai jawabannya, kamu nulis, selesai ditempelkan. Oh, saya ya, oh, itu 2 lagi, tidak apa-apa. Nanti dipakai lagi yang 1. Yang sudah selesai bisa ditempelkan. Dan kelompok 3 itu pelanggaran apa saja yang ada di sekolah itu. Nah, apalagi? Sudah
makan. Ya, Mas. Mengobrol. Ya, ngobrol. Oh, bisa kakak ya. Yang kelompok satu disendirikan ya. Kelompok satu sendiri. Iya no. Kelompok kita sendiri. Yang sudah itu kembali. Masih 4 lagi. Ya, itu. Ya. Kamu kelompok 2 dari tengah supaya masuk. Ya. Habis. Berikutnya. Ya. Bisa. Ya, satu lagi. Satu lagi. Lari. Kelompok yang sudah lengkap, kelompok berapa itu? 2, silakan. Kelompok 2, salah satu ya, maju. Ya, maju sama Mbak Azwa. Kamu bacakan Mbak. Mas. Ya. Bentar. Yuk, maju sok. Bacakan soalnya besok. Aturan yang ada. Tadi yang benar. Coba, ada yang mau bertanya kelompok lain dari jawaban Mas Yusuf sama Mbak Aswa? Ada yang mau ditanya? Gak ada. Ya. Yang mana ada? Ya, sudah, enggak apa-apa. Nah, bisa enggak? Ya, kali ya. Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok. Kita berikan tepuk salut ya. Salut ya. Yuk, tepuk salut. Sekarang kelompok 1. Ayo, silakan. Baca dari sini bisa kan, Mas? Baca dari sini bisa? Oh, nggak bisa. Tadi kelompok 1 tadi dapat soal apa? Aturan sekolah. Dari Mas Hafiz, bacakan. Ini baca sendiri dulu Mas Hafiz. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 2, tidak boleh jahil. 3, tidak boleh makan. Yuk, berikutnya Mas Heri. Sampah pada tempatnya. 2, tidak boleh goseng. 3, tidak boleh makan saat saja. Ya, berikutnya Mas Hafiz. Ya. Ya, dari kelompok 1 coba ada yang kelompok
ditanyakan? Sekarang tanggapi. Sudah benar atau belum? Jawaban dari kelompok 1. Sudah benar. Ayo, berikan tepuk dua jempol ya. Yang banyak aja nggak apa-apa. Yang paling kelihatan. Yuk, tepuk 2 jempol. Cepat. 2 jempol. Bagus. Ya. Sekarang kelompok terakhir adalah kelompok 3. Yuk, Mas Hasan, Mbak Siva. Tadi soalnya apa kelompok 3? Ya, kelompok 3 tadi soalnya apa? Kalian dapat soal apa? Pelanggaran yang ada di sekolah. Yuk, Siva. Membuang sampah sembarangan, tidak boleh gocek, tidak boleh Mengobrol. Ya. Berikutnya Mas Hasan. tidak boleh mengajak uang, tidak boleh gocek ikan, tidak boleh membuli orang, tidak boleh mengobrol. Ya. Ada yang mau tanyakan sebentar, Mbak? Ada yang mau tanyakan dari kelompok? Tidak. Sudah betul jawabannya? Sudah betul kan jawabannya? Ya, berikan tepuk tangan. Tepuk selalu. B O B. Wow. Berikutnya kalian membuat peta konsep ya. Nah, kalian membuat peta konsep. Tadi kalian sudah menjawab ya, secara kelompok ya. Walaupun kalian sudah sendiri menempelkannya, tapi dibuat secara kelompok. Kemudian yang kedua, membuat peta konsep. Peta konsep itu apa? Nah, kalian pernah mendengarnya enggak peta konsep? Belum pernah? Baru sekali mendengarnya? Ya, nanti ketika kalian biar memudahkan kita memahami suatu materi, itu perlu adanya peta konsep. Peta konsep itu adalah suatu gambaran sebuah bagian. Isinya nanti bisa dilambangkan dengan kotak, diagram maupun garis. Itu udah kan? Coba, ini tadi kita belajar apa materi kita? Apa Mbak? Peraturan atau aturan. Peraturan. Nah, ini adalah suatu bagian. Peraturan tadi di lingkungan mana? Di lingkungan? Di lingkungan? Sekolah. Peraturan di sekolah. Ya. Oke. Kemudian di rumah. Nah, ini adalah namanya peta konsep. Jadi peraturan itu bisa diterapkan yang sudah kita pelajari tadi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Tadi kita sudah belajar tentang apa Mbak? Namanya aturan di sekolah. Itu apa saja? Aturan di sekolah. Tak boleh membawa sembarang. Nah, kalian boleh ya. Ini untuk apa toh? Peta konsep ini memudahkan kita dalam mempelajari suatu materi. Ya, suatu materi. Nah, seperti ini. Silakan aturan di sekolah itu apa saja? Nah, seperti ini. Itu namanya peta konsep.
memberi contoh tadi ya. Aturan di sekolah, aturan di rumah itu apa saja? Kamu boleh pakai diagram, kita maupun sekarang boleh ya. Silakan kalian buat ya. Aturan di sekolah, aturan di rumah, sama pelanggaran di sekolah ataupun di rumah. Ya, ya kamu buat. Kamu gambarkan dengan tabel boleh. Yuk, seperti ini kalian buat. Aturan di sekolah itu apa? Misalnya apa? Misalnya apa? Buang sampah pada Nah, buang sampah pada tempatnya. cari Buang sampah pada tempatnya. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Seperti tadi, tapi dibuat bagan-bagan. Ya, di situ. Agak besar ya buatnya ya. apa namanya? Saya apa? Kelompok 1, contoh aturan di sekolah. Kelompok 2, contoh aturan di rumah. Kelompok 3, contoh perbuatan pelanggaran yang ada di sekolah. Silakan kamu buat yang sudah kalian kerjakan tadi dibuat peta konsep. Pelanggaran perbuatan yang ada di lingkungan sekolah. Silakan. Semuanya ikut berpikir ya, walaupun satu yang nulis, yang lainnya ikut memberikan jawaban ide. Ya. Agak besar ya, jangan dipikirkan. Bu, tadi kelompok 3 kucing. Melanggar aturan enggak? Melanggar. Tidak boleh gojek saat kalian berdiskusi. Diskusinya gojek tapi apa? Tentang membahas pertanyaannya. Silakan kamu buat badan boleh ya, kita tulisan sedikit ya, silakan kalian silakan boleh ya. Silakan yang lain berikan ide jawaban ya, silakan tidak cuma satu. Jadi dalam kelompok itu semuanya harus berpartisipasi ya. Harus ikut aktif, tidak cuma yang nulis saja. Yang tidak nulis harus memberikan idenya. Kalian mau menyebutkan berapa item, berapa hal? Jangan cuma satu loh. Kalau satu ya lebih dari satu. Katakan di awal tadi kan misalnya lima contoh. Silakan buat garis-garis 5. Ya, ini ya boleh. Silakan ya. Kreasi kalian. Oh, boleh. Tidak mau ngomong. Ya, silakan. Tadi yang pertanyaan dari tadi. Kalau tempelak. Pakai peta konsep mbak Siva. Nanti mbak Siva nggak menggunakan loh. Peta konsep itu nanti kamu membuat
Terus dari bagan-bagan itu dituliskan kata-katanya. Misalnya tadi aturan di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Masuk sekolah sebelum jam 7, misalnya seperti itu. Yuk dibuat. Banyak sekali ya. Ini aturan di sekolah itu banyak sekali. Ya. Jangan dilempar, ya. Nggak boleh dilempar, dilungkis saja. Dilungkis nanti tidak terjadi malah terkena malah sakit. Ya. Ya, sudah selesai? Sudah selesai belum? Oke, ini nilainya Mas Hafiz. Dibantu Mas lagi ya. Jangan cuma satu yang aktif loh. Semuanya harus aktif. Kalau nggak nulis, berarti yang harus memberikan ide jawaban. Ya. Ya. Pokoknya kamu gambar seperti itu, bebas ya. Ya, boleh. Tinggal kamu isikan, kata-kata itu kamu isikan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Sesuai jenisnya, ya. Aturan tadi dibagi menjadi berapa tadi? Berapa Mbak Siva? 5. Berdasarkan jenisnya toh. 2. Tertulis sama tidak tertulis. Tertulis sama tidak tertulis. Aturan diterapkan, dilaksanakan di dalam sekolah, keluarga maupun di masyarakat ya. Jadi kita membahasnya di 2 lingkungan, sekolah sama rumah. Silakan. Tadi kamu jawab kalimat tuh? Ya. Dikasih nama kelompoknya. Nama kelompok kan? Kelompok 1, kelompok 3. Kalau sudah, ya sudah bisa dikumpulkan. Untuk yang terakhir, ya silakan deh. Nanti per kelompok, silakan nanti bermain peran ya. Peran. Tahu kalian pernah main sandiwara? Main film? Pernah ngobrol sama temen? Pernah. Nah, silakan nanti dalam bentuk obrolan sama temen. Bikin film tapi ini kayak kamu tuh bisa bulat sama temen, ngobrol-ngobrol sama temen. Nanti seperti itu. Tentang aturan yang ada di sekolah. Silakan kamu bebas ya menggunakan bahasamu sendiri. Ya, bisa ya? Bisa. Ya, bisa. Kelompok 1 ya? Hop. Boleh pakai? Bahasa Indonesia bisa dong. Ya. Ya, silakan.
silakan bebas. Kamu mau kayak kalian ngobrol gitu loh ya. Sandiwara berapa? Yuk. Pakai Indonesia, pakai bahasa yang baik. Yuk, Mas Hafiz. Siapa namamu? Yuk, ada lo? Saling ngobrol. Yuk menceritakan coba kegiatanmu di sekolah. Yuk, Mas Hafiz, silakan. Tanya-tanya sama temennya. Ya, Mas Hafiz bisa jawab. Ya, terus ayo Mas Hafiz. Tanyakan, kamu berapa jam? Dan ketua jam berapa? Pulang jam berapa? Tanyakan, pulang sekolah. Kamu minta tidak? Pulang sekolah tidak? Ya. Apa saja? Mas Hafiz tanya, kamu pernah buang sampah sembarangan tidak? Oke, sesuai dengan aturan di sekolah. Kamu pernah buang sampah sembarangan tidak? Ya. Kamu pernah tidak mengerjakan? Tanyakan. Lupa. Sekarang Mas Yaki, menjadi tanya Mas Yaki, yuk. Tentang aturan di sekolah. Kamu tanya saja, kamu tanya Hafiz. Ya, jadi tanya, tanya, yuk. Yuk, tanya. Hafiz, kamu bebas tanya ya, seperti kamu ngobrol. Yuk. Yang keras ya, biar kalian bisa mendengar. Mentaati apa saja? Mentaati membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Terus tanya lagi masih lagi dengan di sekolah. Yuk, silakan bebas. Yuk. Iya, teman sekolah pokoknya. Nanti kelompok 2, 3 memberi komentar ya. 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 Ya, sudah ya, cukup ya. Ada yang mau berikan komentar? Ya, yuk tepuk tangan. Yuk, berikan tepuk 2 jempol yuk. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Lurus. Ya. Oh, setelah pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Tapi sebelum pelajaran kita akhiri, tadi kita sudah belajar apa saja coba? Yuk. Tadi kita sudah belajar apa saja? Aturan apa saja? Aturan di Di rumah. di sekolah, Larangan, ya, atau pelanggaran. Kemudian aturan dibagi menjadi berapa tadi? 2. Apa saja itu? Peraturan tertulis sama tidak tertulis. Gunanya aturan itu tuh apa tadi? Biar apa? Terapa? Tercipta, ya, ketertiban. Terus apa lagi? Kenyamanan. Terus apa lagi? Satu lagi? Kedisiplinan. Nah, maka dari itu tadi kita sudah banyak belajar aturan,
keluarga maupun pelanggaran-pelanggaran apa saja. Nah, tujuannya apa? Supaya kita selalu menjadi anak yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu selalu mematuhi aturan. Ya. Cukup sekian ya pelajaran hari ini, karena ini sebentar lagi mau istirahat. Guru tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu jaga kesehatan dan selalu mematuhi aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.